Indonesia. Oke, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, kasih-Nya tidak berkesudahan buat setiap kita. Saudara yang kasih Tuhan, kita masuk di bulan yang baru nih, bulan Mei, minggu pertama. Saya mau sampaikan satu firman Tuhan yang saya beri judul pada sore hari ini, yaitu not finished atau belum selesai. Di depan, oke ya, judulnya belum selesai. Karena memang baru dimulai khotbahnya ya, jadi belum selesai. Belum selesai. Saya mau bawa kita untuk boleh terus lanjut. Kalau dalam satu bulan kemarin kita merayakan Paskah, kemudian kita belajar seterusnya apa yang Yesus lakukan setelah dia bangkit istilahnya. Nah, sore hari ini kita akan lihat lagi bahwa apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita, dimulai dari ketika kalau dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan the last hour, sebuah pengadilan yang tidak adil sampai akhirnya dia dibawa ke kayu salib, dia mati di kayu salib, dan kemudian Yesus kita tahu bahwa dia bangkit, dan setelah dia bangkit, beberapa 2 minggu saya sampaikan pada Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus menampakkan dirinya gitu. Dan setelah dia menampakkan dirinya itu kita akan lanjut, kita minggu pertama di bulan Mei ini sampai Minggu Pentakosta, yaitu yang akan kita rayakan pada hari Minggu terakhir ya di bulan Mei ini, kita akan belajar nih. Jadi ini satu kelanjutan dari apa yang Yesus telah kerjakan, kematian dia di kayu salib, kebangkitannya, kemudian pencurahan Roh Kudus. Nah, kita akan lihat sampai di situ, kita akan belajar dari sini, kita berdoa, kita boleh terus seiring dengan kita mengetahui apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita boleh mengalami Tuhan. Nah saudara, ketika Tuhan mati di kayu salib, ada satu perkataan terakhir sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia katakan sudah selesai. Itu it is finished. It is finished, itu yang menjadi perkataan Yesus terakhir di kayu salib. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, bahwa pekerjaan Yesus itu telah selesai ketika dia mati di kayu salib, yaitu pekerjaan Yesus ketika dia berada di muka bumi gitu ya. Nah seringkali memang kita kalau punya pengertian yang salah bahwa Yesus itu sudah selesai, dia mati buat kita menerima karya keselamatan, pada akhirnya semua karya keselamatan berkat Tuhan itu berhenti kepada diri kita. Jadi kita mengucap syukur, kita menghidupi berkat Tuhan. Tapi saudara, kita boleh belajar sore hari ini bahwa pekerjaan Tuhan di muka bumi ini itu belum selesai. Pekerjaan Yesus itu merupakan sebuah awal yang baru, work of Jesus Christ at the cross. Nah saya mau cerita seperti ini, saya mengucap syukur ya di gereja ini, Boston dan Rochester, ini kita punya orang-orang yang luar biasa. Ada profesional itu ya mereka yang di bidangnya mereka masing-masing, kemudian juga ada orang-orang yang pekerja-pekerja kerja ini, dan ini menjadi satu komunitas, satu persekutuan yang lumayan komplit gitu ya. Jadi kita ada dokter, kita punya arsitek, kita punya akuntan yang ngurusin keuangan dan lain sebagainya. Mereka ini profesional di bidangnya. Dan juga ada orang-orang yang di marketplace, ada businessman, businesswoman, dan mereka yang bekerja, Bapak Ibu Saudara yang bekerja di mana saudara bekerja, yang ada satu dokter yang menjadi jemaat kita di Boston, dia ini dokter yang spesialis luar biasa. Kalau dibilang dokter spesialis itu berarti sibuknya minta ampun ya. Tapi setiap ke gereja dia tuh bawa pager gitu. Ada kalanya dia ketika ibadah dia harus pergi karena dipanggil, karena ada orang yang perlu operasi dan lain sebagainya. Nah terus ada juga orang ini juga ketika waktu itu gereja perlu merapihkan ruangan buat nursery, buat bayi gitu ya. Dia terlibat dan dia ikut ngecat. Wah ini bakalannya dengan tutup sepatunya dia bawa tuh. Saya lihat bahwa ada orang-orang luar biasa yang saudara bisa lihat di depan Jumat, setiap hari Sabtu ini vacuum land jemaat Tuhan di gereja ini. Fokus hanya untuk sekedar orang ini, satu pribadi ini, dia memberikan hatinya kepada Tuhan. Nah ini yang penting nih. Karena panggilan Tuhan buat kita itu bukan panggil kita untuk juga boleh menjadi berkat buat orang lain. Ada amin. Ya, itu yang Tuhan panggil buat setiap kita. Nah, saudara, saya mau ajak saudara lihat, ada seorang dokter yang luar biasa yang bernama Lukas. Gitu ya. Lukas ini adalah siapa? Dia adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus.
Dan dia mengikuti Yesus di dalam pelayanannya, dia menjadi bagian dari 12 murid Yesus. Dan Lukas ini ternyata dia bukan hanya ikut Yesus, tetapi ketika Yesus naik ke sorga, dia terlibat di dalam pelayanan dan dia melayani Paulus juga. Itu. Jadi sebagai dokter, saya percaya dia menyembuhkan orang juga, melayani orang dengan keahliannya begitu ya. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab, itu Paulus dia sampai menyebut Lukas ini 4 ayat 14, dibilangnya Bilhi. Nah itu Lukas gitu. Terus di dalam 2 Timotius 4 ayat 11, Paulus bilang lagi bahwa ini hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jadi sampai waktu-waktu terakhir ketika Paulus berada di dalam penjara, yang nemenin Paulus itu ternyata cuma Lukas. Gitu. Yang lain mungkin kemana, tapi Lukas ini seorang profesional yang luar biasa, dia bersama-sama dengan Paulus, menemani Paulus, melayani orang lain, melayani Paulus, melayani bersama-sama dengan Paulus, bahkan sampai akhir kehidupan Paulus. Maka dari itu, kalau kita lihat sebenarnya di dalam kitab perjanjian baru, ini Lukas adalah pribadi yang menulis kitab yaitu 2. Yang pertama kitab Lukas dan kemudian kitab Kisah Para Rasul. Kitab yang kedua gitu hal dalam perjalanan pelayanan Kisah Para Rasul ini. Dan saudara perlu ketahui bahwa ternyata kitab Kisah Para Rasul itu sebenarnya belum berhenti sampai yang ada di dalam Alkitab kita. Kenapa? Karena setiap Bapak Ibu Saudara, setiap kita itu adalah rasul-rasul Tuhan. Orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik yang daripada Tuhan. Ada amin. So, mari kita lihat dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, saya akan ajak saudara baca starting from verse 1 until verse 3. So, firman Tuhan katakan seperti ini. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, nah ini buku Lukas, ini Kisah Para Rasul buku yang kedua. Dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saya mau ajak kita boleh lihat juga bahasa Inggrisnya, ini boleh memperdalam pengertian kita ya. Dalam English Standard Version dikatakan begini. In the first book, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach, until the day when he was taken up, after he had given commands through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. He presented himself alive to them after his suffering by many proofs, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. Nah, saya mau ajak saudara boleh lihat beberapa hal dari ayat ini, dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat pertama yang sampai yang ketiga. Pertama, ini yang menjadi awal, the beginning, which is the deeds and teaching. Jadi pada awalnya apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan ajarkan, the beginning, the deeds and the teaching. Kisah Para Rasul 1 ayat 1, next slide please, dibilang begini, Theophilus yang budiman, di dalam bukuku yang pertama, sudah kuterangkan semuanya yang dilakukan dan diajarkan oleh Yesus sejak ia mulai pekerjaannya. Ini saya baca dari bahasa Indonesia sehari-hari. Dibilang begini bahwa sudah kuterangkan semuanya yang dilakukan dan diajarkan oleh Yesus sejak ia memulai pekerjaannya. So, saudara lihat bahwa pada mulanya itu Yesus dia memulai pelayanannya. Dia memulai pekerjaannya sampai dia mengakhiri pekerjaannya di muka bumi yaitu ketika dia mati di kayu salib. Oke, dia mati di kayu salib dan kemudian dia terangkat ke sorga. So, pertama Lukas ini mau bilang begini di ayat yang pertama. Ini kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama. Lukas menceritakan nih bahwa Yesus nih sejak dia melihat Yesus, mengikuti Yesus, apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus lakukan, pelayanan Yesus, dia melihat bahwa Yesus ini dia melakukan. Jesus began to do and teach. Jadi dua hal yang Yesus lakukan. Dia melakukan pelayanan dan dia mengajar banyak orang. Nah ini yang Yesus lakukan sampai Yesus terangkat ke sorga. Nah kemudian apa yang Yesus lakukan? The ending, kalau tadi ini the beginningnya, begin with teaching and doing good works, doing the ministry from God the Father. And then the endingnya
was his death on the cross. Akhir dari apa yang Yesus lakukan yaitu kematian dia di kayu salib. Di Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. So, but when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, he sat down at the right hand of the Father. Jadi maksudnya apa? Bahwa Yesus ini dia melakukan ada tuntutan dosa. Dosa menuntut orang untuk dihukum, untuk menjadi terhukum. Setiap kita tanpa pelayanan yang Yesus lakukan, tanpa kematian Yesus di kayu salib, kita ini adalah orang-orang terhukum. Dan Yesus kita luar biasa, Yesus menawarkan dirinya, memberikan dirinya menjadi penebus setiap dosa kita. Nah itu yang Yesus lakukan. Dan tadi saya sampaikan bahwa ketika Yesus di kayu salib, perkataan dia terakhir yaitu it is finished. Sudah selesai. Maksudnya apa? Ketika Yesus katakan sudah selesai, itu berarti bahwa hutang dosa itu sudah lunas dibayar. Semuanya sudah lunas dibayar, iblis dikalahkan. So terpujilah nama Tuhan kita. Ada amin. Sehingga kita bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan, kehidupan, kebebasan di dalam Tuhan. Kita punya pengharapan, kita punya penyertaan, kita punya penyediaan yang daripada Tuhan, kita punya penghiburan daripada Tuhan, semuanya karena apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Nah kemudian the new beginning, kalau tadi yang pertama ada the beginning, awalnya itu kematian Yesus itu bukan akhir dari segalanya, tetapi kematian Yesus itu justru merupakan awal dari segalanya. Sebuah awal yang baru, the new beginning. Kalau saudara lihat, Lukas menulis kepada Theophilus. Siapa Theophilus ini? Dia adalah seorang pejabat pemerintahan Roma yang memiliki pengaruh yang luar biasa kepada gereja Tuhan. Jadi di dalam kitab Lukas pasal yang pertama, kalau saudara lihat, itu Lukas katakan kepada Theophilus yang terhormat. Gitu. Jadi dia menghormati. Dan kemudian di dalam kisah para rasul ini, Lukas menyatakan kembali kepada Theophilus. Karena Theophilus ini orang yang memiliki pengaruh, jadi Lukas ini mau menyatakan pekerjaan yang dilakukan dan pengajaran yang diberikan oleh Yesus dan perjalanan perkembangan gereja Tuhan setelah itu. Jadi Lukas mau membawa kepada Theophilus ini untuk memiliki sebuah pengertian yang benar. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ajarkan, kemudian perkembangan gereja setelah itu. Jadi Lukas ini luar biasa. Untuk itu dia berharap supaya kemudian Theophilus bisa membawa pengaruh yang luar biasa dengan posisi dia membawa dampak kepada perkembangan gereja Tuhan pada waktu itu di Roma. Nah apa yang penting? Yang penting itu seperti apa? Yohanes 19 sekali lagi ayat 30 dikatakan seperti ini. Yesus setelah dia minum anggur asam, dia berkata sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. So when Jesus had received the sour wine, he said it is finished and he bowed his head and gave up his spirit. Saudara, kalau saudara baca firman Tuhan, saudara baca betul-betul. Karena dari situ ada kebenaran yang luar biasa. Yesus kita itu tidak kalah oleh iblis. Dia mati bukan karena dia kalah. Dia mati bukan karena iblis menang. Dia mati bukan karena iblis. Iblis pikir mungkin, oh ya kita bunuh aja Yesus. Kita matikan Yesus. Maka semuanya akan beres. Tetapi kematian tidak mengalahkan Tuhan. Bahkan di sini kita bisa mengerti bahwa kematian itu terjadi pada Yesus. Bukan karena iblis, tetapi Yesus menyerah. Kerjaan saya di muka bumi ini sudah selesai. Wah luar biasa. Kita mengerti betul, jadi Tuhan kita ini bukan Tuhan yang kalah. Tapi Tuhan yang menang. Tidak bisa dikalahkan oleh pekerjaan iblis. Ada amin. Tidak bisa dikuasai oleh apa yang iblis lakukan. So saudara, it is finished, but he is not finished yet. Yesus selesai di muka bumi ini, tetapi pekerjaan Tuhan di muka bumi ini belum selesai. Bahwa pekerjaan Yesus selesai, tapi pekerjaan Tuhan belum selesai. Pekerjaan Tuhan dari sorga itu, di mana Tuhan mau menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia. Tuhan mau menyatakan perlindungannya. Terlebih yang terutama Tuhan mau menyatakan keselamatan yang diberikan untuk semua orang. Bukan hanya kita yang sudah terlebih dahulu menikmati berkat yang daripada Tuhan. Tapi Tuhan mau untuk setiap orang, setiap suku bangsa, bahasa,
itu mereka juga boleh menikmati apa yang kita boleh nikmati sekarang. Dan saudara yang kasih Tuhan, pekerjaan Tuhan itu dipercayakan kepada setiap kita sebagai gereja Tuhan. Yang kita perlu sadari bahwa kita adalah alat Tuhan, kita adalah perpanjangan tangan Tuhan, kita adalah utusan Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Oke. Jadi kita ini adalah orang-orang yang diutus nih oleh Tuhan, orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan, diberikan mandat, diberikan sebuah amanat. Nah kalau kita diberikan sesuatu, sebuah kepercayaan, tentu kita memerlukan sesuatu ya. Untuk orang misalnya diutus ke peperangan, dia memerlukan senjata, dia memerlukan pengetahuan, dia memerlukan hikmat, atau Indonesia misalnya memiliki konsul jenderal di kita supaya dia bisa berfungsi maksimal. Pertanyaannya begini, jadi ketika Tuhan mengutus kita, apa yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa menggenapi rencana Tuhan? So this is the question. What do we need in order to be the instrument of God, the living Jesus today? Jadi hari ini kan Tuhan percayakan kita nih, sebagai alat Tuhan. Tapi Tuhan tidak hanya mempercayakan kemudian membiarkan begitu saja gitu. Tidak hanya mempercayakan kemudian untuk supaya kita jalan sendiri. Tapi apa yang kita butuhkan sebenarnya untuk menjadi maksimal sebagai alat Tuhan? Atau dengan pertanyaan yang sama, dengan maksud yang sama, apa yang Tuhan berikan kepada kita agar kita dapat menggenapi rencana Tuhan dan menjalani setiap pelayanan yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada setiap kita di tempat ini. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini. Ini sebagai awalan ya, nanti kembali minggu ke minggu kita sampai pada Minggu Pentakosta, kita boleh punya pengertian yang benar, kita boleh punya satu pemahaman yang benar-benar tahu apa sih sebenarnya, kenapa saya ada di dunia ini, kenapa saya melakukan apa yang saya lakukan, kenapa Tuhan memberkati saya, kenapa Tuhan taruh saya, atau percayakan saya, atau izinkan saya untuk mengalami hal-hal seperti ini, karena Tuhan punya rencana dalam hidup kita, semuanya bukan kebetulan di dalam Tuhan. Oke, kita perhatikan ya, kita lihat kembali Kisah Para Rasul pasal yang pertama, poin yang pertama, kenapa Tuhan, atau apa yang Tuhan berikan kepada kita, dalam rangka kita menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini. Yang pertama, yaitu Tuhan memberikan yang namanya sebuah perintah, a commission or a command through the Holy Spirit. So God gave us, commissioned us, commanded us through the Holy Spirit. Verse 2, ini Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang kedua di sini ya. Until the day when he was taken up, after he had given commands through the Holy Spirit to the apostles, whom he had chosen. Jadi Tuhan itu memberikan, kalau dalam bahasa Indonesianya apa? Telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi pada waktu itu Tuhan memilih rasul-rasul, Tuhan memilih hamba-hambanya, tetapi hari ini kita tahu bahwa kita semuanya ini adalah hamba Tuhan, betul ya? Yang hamba Tuhan ini bukan saya aja loh, bukan cuman saya sebagai dan Pastor Z, tapi setiap kita itu hamba Tuhan, kita adalah pelayan Tuhan, karena amanat agung Tuhan diberikan kepada setiap kita. Ada amin ya? So, Tuhan memberikan perintahnya kepada kita. Saya kasih contoh begini. Ini adalah satu kata yang saya dapatkan, yaitu tentang kewenangan. Kewenangan itu apa ya? Itu ya umum ini di Indonesia, di dalam sertifikat itu ada tulisannya bahwa ini orang yang namanya tersebut di atas ini berhak memakai gelar ini. Gelar sarjana kah, gelar apakah, dan dia berhak untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan gelarnya dia, sesuai dengan disiplin ilmu yang dia telah pelajari, gitu ya. Nah ketika kita menyelesaikan sesuatu, kita diberikan kewenangan resmi dari pemerintah dan diakui. Kemudian ada lembaga-lembaga tertentu, ya apakah itu dokter, arsitek, pengacara, accountant, dan sertifikasi lainnya di sini orang jadi plumber misalnya, orang punya electrician, dia diberikan kewenangan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang ilmu yang dia pelajari. Atau maksudnya apa sih? Sebenarnya waktu di Indonesia saya udah pastor, saya sudah menjadi gembala juga resmi, terdaftar di pemerintah, punya kartu Departemen Agama. Gitu. Jadi secara gereja resmi ditahbiskan. Bahkan di Indonesia secara pemerintah punya yang namanya kartu pendeta, istilahnya kartu sakti itu. Bisa dipakai, ada keuntungannya. Di sini nggak ada Departemen Agama ya, jadi nggak ada tuh kartu pendeta.
Jadi di sini bebas-bebas aja gitu. Nah, tapi saudara lihat bahwa ada banyak orang yang, ya maaf gimana ya, ya mungkin pernah sekolah pendeta, oke, tapi untuk dia bisa istilahnya menjadi sebuah gembala jemaat, kami di pergerakan ini, City Blessing, kita percaya bahwa otoritas itu penting, kewenangan itu penting. Maka dari itu saya perlu ditahbiskan di tempat ini, di depan jemaat Tuhan, bahwa ditumpangin tangan, didoakan, diberikan otoritas dari Tuhan, sesuai dengan konfirmasi dari gembala-gembala senior ya. Dan kembali kalau dalam sertifikatnya, saya ini diberikan kewenangan perjamuan kudus dan lain sebagainya. Well, orang bisa aja melakukan itu semua, gitu. Bahkan bisa drive thru sekarang ya. Ada yang namanya Justice of the Peace di Las Vegas, mungkin ada orang mau nikah tinggal drive thru aja, nanti diberkatinya sama Elvis kah, sama Madonna semuanya, tinggal ke City Hall setempat udah lebih keren mungkin sertifikatnya. Tapi kan istilahnya dalam bidang pastoral sendiri sebagai gembala ini, ya ada aja orang yang mengaku gembala, tapi kalau ditanya dari gereja mana, ditabiskannya di mana, disertifikasinya dari mana, nah itu nggak tahu tuh. Oh ya kan saya sekolah pendeta, oke, tapi maksudnya di sini di bawah otoritas siapa? Nah, ketika kita baca ayat yang kedua ini, jadi yang pertama yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya, dia memberikan sebuah perintah, atau dalam bahasa Inggris ini lebih detail, yaitu commission or command, satu pengutusan gitu ya, satu perintah, diberikan perintah untuk melakukan fungsinya gitu, lewat pekerjaan yang daripada Roh Kudus. So Yesus dia memberikan perintah amanat agung kepada setiap kita to preach and to testify, to share the gospel, untuk menyatakan firman Tuhan kepada setiap kita. Diberikan perintah itu, menyatakan firman Tuhan, kemudian bersaksi kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul, in the book of Acts chapter 10 verse 42, the Bible says this, and he commanded us to preach to the people and to testify that he is the one appointed by God to be judge of the living and the dead. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Saudara lihat bahwa Tuhan dia commanded, memerintahkan, memberikan sebuah kewenangan, penugasan kepada setiap kita. Untuk apa? Untuk menyatakan firman Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk bersaksi apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita dan kehidupan setiap umat manusia. So itu yang pertama nih. Jadi Tuhan memberikan penugasan kepada kita. Tuhan memberikan amanat kepada kita. Kalau begitu, kalau di sini kan judulnya A Commission or Command through the Holy Spirit. Bagaimana peran daripada Roh Kudus? Penugasannya jelas. Amanatnya jelas. Perintahnya jelas bahwa Tuhan mau memakai kita untuk menyatakan firman Tuhan. Ini kalau kita mengerti betul yang sebenarnya Tuhan mau untuk kita juga, kita menjadi alat Tuhan. Mungkin saudara tidak berkhotbah di tempat ini loh, tapi saudara adalah alat Tuhan untuk menyatakan firman Tuhan. Enggak disebut pengkhotbah enggak apa-apa, tapi engkau menyatakan firman Tuhan, itu yang lebih penting kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Karena itulah engkau boleh ada di tempat di mana engkau berada, menyatakan, memberitakan firman Tuhan dan menyaksikan Yesus. Oke. Nah, peran Roh Kudus di mana? Yohanes 20 ayat 21 sampai 22, kita bisa mengerti begini. Saya bacakan bahasa Indonesianya dulu. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. So John chapter 20 verse 21 and verse 22. Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. So Jesus said to them again, peace be with you, as the Father has sent me, so I am sending you. So you can see again and again and again in work. So ya, jadi Tuhan nih memberikan sebuah perintah. Saudara lihat di sini ada sebuah perintah, ada yang namanya pengutusan di ayat yang ke-21, I am sending you. Itu kan pengutusan ya, kita diutus, kita dikirim ke dunia ini. Dan Tuhan utus kita. Nah, keterlibatan Roh Kudus itu di mana? Relevansinya dalam kehidupan kita itu apa? Tadi kita tahu bahwa kita mengemban amanat agung dari Tuhan. Kemudian kita diutus Tuhan untuk kita diutus Tuhan dan diperlengkapi oleh Roh Kudusnya.
Oke, kita diutus Tuhan dan diperlengkapi oleh Roh Kudus. Supaya apa? Lewat pekerjaan Roh Kudus, kita bisa melayani Tuhan. Jadi Tuhan mengutus kita dan Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada kita supaya kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa memberitakan firman Tuhan. Supaya lewat pekerjaan Roh Kudus kita bisa menyaksikan pekerjaan Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan sepanjang kehidupan kita. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus, oke, Tuhan kirim, tapi Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa. Dia gak hanya kirim tanpa memberikan apa yang kita perlukan, tetapi Tuhan mengirim kita, Tuhan mengutus kita, dan Tuhan memberikan apa yang kita perlukan, yaitu Roh Kudusnya. Karena Tuhan tahu kita perlu hikmat, kita perlu perlindungan, kita perlu penghiburan daripada Tuhan. Jadi kalau tanpa Roh Kudus, hikmat kita ini hanya hikmat manusia. Apa yang kita lakukan hanya apa yang benar menurut pemikiran kita sebagai manusia. Mungkin kuasa Tuhannya gak ada di sana, hadirat Tuhannya tidak ada di sana. Saudara, yang membuat kita bisa menerima Yesus sebagai juru selamat itu, sebagian besar itu adalah pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang ya banyak hal yang kita nggak mengerti kan. Wah, ini kayaknya nggak mungkin. Banyak hal yang tidak mungkin, banyak hal yang terjadi, atau kita lebih mengenalnya dengan mujizat. Tapi kenapa kita bisa menerima itu, kenapa kita bisa percaya? Karena pekerjaan Roh Kudus yang memberikan sebuah keyakinan, conviction dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga kita bisa memberikan diri kita komitmen kepada Tuhan dan mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Kenapa? Karena pekerjaan daripada Roh Kudus. Jadi yang pertama, Tuhan ini tahu. Yang pertama yang dibutuhkan oleh setiap para rasul yang ada pada waktu itu, dan setiap dari kita masing-masing di tempat ini, adalah sebuah perintah, atau sebuah amanat, atau sebuah kewenangan, sebuah pengutusan dari Tuhan yang dimeteraikan dengan Roh Kudus Tuhan. Saudara bisa dapatkan ya. Jadi pertama, Tuhan memberikan kepada kita yaitu tugas, perintah, amanat, utusan lewat pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kita bisa melayani Tuhan, kita dimampukan untuk melayani Tuhan dengan tentu kewenangan otoritas yang daripada Tuhan. Nah yang kedua, apa yang Yesus berikan kepada kita untuk kita bisa melayani Tuhan? The second point is the assurance or living proof that Jesus is alive. Sebuah kepastian Yesus yang menjadi bukti hidup, itu ya Yesusnya hidup. Bahwa Yesusnya hidup. Kita kan sebagai manusia seringkali kita berjuang gitu. Ada banyak orang yang ya secara iman pun kita masih berjuang untuk benar-benar teguh bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Kadang-kadang aduh Tuhan kemana nih ya? Kok Tuhan gak menjawab doa saya kan gitu ya. Kalau Tuhan hidup, Tuhan ada, kemana nih Tuhan? Nah Yesus pada waktu itu dia menyatakan dirinya untuk memberikan sebuah penekanan, untuk memastikan, untuk memberikan sebuah keteguhan di dalam hati orang-orang yang dia nyatakan dirinya, yaitu bahwa Yesus ini hidup loh. Karena saudara lihat bahwa beberapa kasus bahkan murid-murid Tuhan juga ragu kan, takut. Kalau saya catat, ini kita baca dulu dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga, dibilang begini, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Jadi setelah dia mati di kayu salib, setelah dia bangkit, dia menunjukkan dirinya, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Ini satu kalimat yang saya kasih warna berbeda ya, kayak kuning atau krem pertama. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. So he presented himself alive to them after his suffering by many proof. Wah luar biasa, jadi Tuhan gak iseng-iseng aja, aduh ya biar bikin kaget lah, bikin surprise gitu ya. Nyatakan diri kepada murid-muridnya. Tapi Tuhan menyatakan diri kepada murid-muridnya setelah dia menderita, menyelesaikan penderitaan dengan banyak tanda gitu. Di dalam Alkitab kita, kalau kita pelajari, itu saya catat 12 kali Yesus menyatakan dirinya setelah kebangkitannya. Cepat aja ya, Yesus menyatakan kepada Maria Magdalena. Kemudian ada seorang perempuan lain. Kemudian yang saya khotbahkan, Yesus menyatakan dirinya kepada 2 murid di dalam perjalanan ke Emmaus. Ini murid yang takut, yang hilang pengharapan, aduh gimana nih, Tuhannya kemana nih, gak ada, hilang badannya, katanya ada yang dicuri dan lain sebagainya gitu. Kemudian pada hari yang sama, malamnya Yesus menyatakan kepada murid-muridnya di ruang atas, in the upper room.
Kemudian 1 minggu kemudian Yesus menyatakan kembali kepada murid-muridnya. Kali ini dengan Thomas. Jadi Thomas ada, the doubter yang dibilang. Thomas bilang bahwa mana kalau Tuhan buktiin dong. Aku mau pegang. Yesus menyatakan memberikan dirinya. Kemudian Yesus juga menyatakan kepada murid-murid di Danau Tiberias. Kemudian Yesus menyatakan kepada 500 orang, itu di 1 Korintus 15 ayat 6. Tempatnya tidak disebutkan, tapi Yesus menyatakan diri kepada orang banyak. Kemudian Yesus menyatakan diri kepada Yakobus, menyatakan diri kemudian kepada murid-murid sebelum dia terangkat ke sorga. Dan kemudian juga Yesus menyatakan diri, menampakkan dirinya kepada Paulus di Damaskus. Maksudnya apa? Yesus menyatakan dirinya, dia mau menunjukkan bahwa ini loh, aku ini hidup loh. Aku ini hidup supaya mereka yakin bahwa Yesusnya adalah Yesus yang hidup. Sebagai manusia dengan apa yang, saudara bayangkan apa yang murid-murid alami, yang orang-orang banyak alami, ini Yesus kemana gitu. Saya bayangkan begini, dalam situasinya oke, Yesus ini kan bangkit hilang gitu, gak ada. Taunya pagi-pagi ada Maria Magdalena dan Maria berikutnya, kemudian melihat kubur Yesus. Tapi kan tidak semua orang melihat kubur Yesus, benar ya? Kalau sekarang sih mungkin cepat, ada berita langsung forward di WhatsApp gitu kan. Wah mau dari Indonesia ke Amerika juga langsung beritanya. Tapi oke yang di kota ini mungkin tahu, wah rame. Tapi gimana yang di Boston? Kan mesti naik kuda dulu, mungkin mesti jalan dulu begitu. Maka dari itu selama 40 hari di sini dibilang appearing to them during 40 days. Jadi selama 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus menyatakan diri selama sekitar 12 kali kepada banyak orang, kepada murid-muridnya, kepada orang dan kepada orang banyak. Supaya apa? Supaya mereka bisa melihat bahwa ini loh, aku ini hidup. Aku ini ada. Aku ini bangkit, aku ini tidak mati, dan apa yang telah perlu teguh dalam iman percaya kita akan Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, dan Yesus yang hidup. Dan ada kuasa di dalam kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada amin. Karena Yesus hidup, kita bisa hidup. Karena Yesus hidup, kita bisa menikmati berkat Tuhan dan kita memiliki sebuah jaminan, keselamatan dan iblis dikalahkan. Tanpa iman yang teguh bahwa Yesus kita hidup, kita ini tidak akan dapat menjalani perintah Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita nggak yakin bahwa Yesus kita adalah Yesus yang hidup, susah untuk kita bisa menjadi saksi. Benar nggak? Kalau Yesus kita nggak hidup, Yesus sudah menyatakan dirinya, Yesus misalnya meninggalkan, ya udahlah biar murid-muridnya wondering aja gitu. Pokoknya asal percaya aja bahwa Yesus hidup dan Yesus bangkit. Tapi Yesus perlu menyatakan dirinya untuk berikan sebuah kepastian sehingga murid-murid Tuhan dan orang-orang sebanyak mungkin bisa memiliki sebuah keteguhan dalam hati mereka, mereka melihat, oh iya Yesus hidup loh. Dan iman itu mengubahkan dunia. Iman itu memberikan arti yang luar biasa. Ketika kita punya iman yang kuat, yang dalam, yang teguh, kita tahu Yesus kita hidup, kehidupan saudara akan berbeda. Pada waktu itu Yesus menyatakan diri secara fisik. Secara fisik ya, bukan sebagai roh, bisa dipegang dengan murid-muridnya, bisa didengar, bisa dilihat. Tapi firman Tuhan katakan, berbahagialah sekarang kita yang percaya namun tidak melihat. Saksinya udah banyak, buktinya udah banyak. Bagian kita percaya atas kesaksian yang sudah ditulis oleh banyak orang. Kita percaya karena kita mengalami pekerjaan Tuhan, kita tahu bahwa hal-hal itu tidak bisa dilakukan oleh manusia kecuali dilakukan oleh Yesus yang hidup. Mari kita boleh punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Bahwa kita punya Yesus yang hidup. Karena Yesus kita hidup, pekerjaan Tuhan yang ajaib dan dikatakan yang heran, itu boleh terus dinyatakan sampai hari ini. Dinyatakan dalam kehidupan banyak orang dan menjadi bagian dalam kehidupan kita secara pribadi. Dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kehidupan saya. So, yang pertama, apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus berikan kepada murid-muridnya, dan ini juga yang menjadi hal yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu tadi pengutusan lewat Roh Kudusnya. Kemudian Yesus menyatakan untuk berikan kepastian bahwa dia adalah Yesus yang hidup, living proof. Nah yang ketiga, yang terakhir, di dalam ayat yang ketiga masih ayat yang sama, kalau di klik next, ini yang kuningnya berubah dari yang kalimat pertama ke kalimat kedua, the third point, next point, it's the understanding
about the kingdom. Sebuah pengertian yang benar tentang kerajaan Allah. So kita baca saya akan baca yang kalimat terakhir ya setelah koma. Dibilang begini, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. Jadi selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan dirinya, Alkitab mencatat ada 12 kali, dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi saudara, waktu Yesus menyatakan dirinya, dia ngajarinya tentang kerajaan Allah. Dia menyatakan dirinya, ngomong lagi tentang kerajaan Allah. Di depan murid-muridnya, di depan orang banyak, apa yang Yesus lakukan? Bukan kongko-kongko gitu ya, bukan poco-poco gitu ya, ini saya sebelum naik ke sorga, nih kita have fun. Enggak, dia ngajar lagi kerajaan Allah, ngajar lagi kerajaan Allah. Jadi ternyata apa yang dibutuhkan oleh setiap mereka pada waktu itu yang pertama tadi kan ada perintah otoritas Tuhan, amanat Tuhan melalui Roh Kudus, kemudian kepastian akan Yesus yang hidup, dan yang ketiga ini yang Yesus tahu bahwa murid setiap kita membutuhkan ini, yaitu pengertian yang benar tentang kerajaan Allah. Bahwa setiap orang percaya perlu memiliki sebuah pemahaman yang benar tentang yang namanya kerajaan Allah. Maka dari itu, Yesus ini kayak bikin kursus singkat nih, kepada orang-orang banyak, short course ini, kursus singkat kepada orang-orang. Materinya apa? Ya cuma satu, kerajaan Allah. Tema besarnya kerajaan Allah. Saya ingat sebelum saya kesini itu ternyata udah setelah dapat kepastian gitu ya, oh dapat nih visanya, waduh, mulai kan dulu doanya ya kalau enggak juga nggak apa-apa lah. Aduh kayak mau nggak mau gitu, Tuhan suruh pergi, ya udah tinggalkan semuanya gitu, dapat juga. Ya udah, saya deg-degan juga tuh, waduh saya ke Amerika, kan saya nggak punya ide ya, belum pernah ke Amerika, saya bakal hidup di Amerika, waduh jadi Amerika nggak bisa ngomong Sunda ya jelas ya, ngomongnya bahasa Inggris gitu. Jadi saya kursus bahasa Inggris, kursus singkat, langsung dalam cuma waktu sebulan, 2 bulan, aduh udah cari kursus yang kalau bisa yang paling bagus lah, yang bisa paling keren, ya ternyata nggak bisa dikarbit juga ya. Ya mesti belajar juga gitu. Kursusnya dengan anak-anak yang muda-muda lagi. Ini saya sama istri berdua doang udah nikah gitu kan, malu juga sama anak SMA, anak kuliahan paling tua ini satu udah nikah. Ya kursus singkat buat belajar supaya ngerti, supaya bisa. Nah, saudara ternyata Yesus itu memberikan kayak kursus singkat kepada orang-orang tentang kerajaan Allah. Di sini dibilang appearing to them during 40 days. Jadi menyatakan dirinya berulang-ulang selama 40 tahun. Terus apa? Mengajarkan tentang kerajaan Allah. Saudara bisa lihat bahwa ternyata penting banget ya. Sampai Tuhan itu berulang-ulang mengajarkan tentang kerajaan Allah. Jadi di sini ternyata Alkitab mencatat bahwa yang Yesus katakan, yang Yesus ajarkan itu about the kingdom of God. Saudara perhatikan, Yesus tidak hanya mengajarkan tentang berdoa, tidak mengajarkan tentang hanya berpuasa misalnya, tidak mengajarkan tentang memberi misalnya, atau berkorban, tapi tentang the kingdom of God. Apa itu kerajaan Allah? Itu Yesus ajarkan. Siapa kerajaan Allah itu? Apakah janji-janji yang menjadi bagian dalam kerajaan Allah? Ketika kita menjadi bagian, menjadi anak raja, imamat yang rajani, kita menjadi bagian dalam kerajaan Allah ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, itu artinya apa? Bahwa kita menjadi bagian dalam janji Tuhan. Kita menjadi pewaris tahta kerajaan Allah. Oh itu kan tuh. Kalau kamu ketemu orang misalnya gimana supaya orang ini bisa menjadi bagian dari kerajaan Allah. Terlepas tadi kerajaan Allah itu apa, siapa kerajaan Allah, apa yang menjadi janji yang menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Atau bagaimana sebenarnya kerajaan Allah itu dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa ini memang tidak detail seperti ini. Tapi Yesus dia mengajarkan terus menerus, berulang-ulang. Setiap kali dia menampakkan dirinya dan itu dicatat. Dicatat dalam Alkitab kita sampai kita punya Alkitab kita sekarang, itu sebenarnya bagian daripada kerajaan Allah yang kita perlu mengerti betul. Karena kalau kita tidak mengerti kerajaan Allah, maka kita tidak akan bisa maksimal dalam fungsi kita untuk menjadi saksi Tuhan. Nah ini adalah hal-hal yang perlu kita miliki. Kita perlu mengerti tentang kerajaan Allah. Nah saudara, saya lihat ada banyak kali orang percaya juga istilahnya fokus kepada hal-hal yang sebenarnya kalau pembahasan seminar tentang 7 malaikat kaki dian, wah waktu dengar kan
Wow. Terus pulangnya dapat apa? Aplikasi dalam kehidupannya seperti apa? Benar nggak? Jujur ya. Terus misalnya saya dibawa Tuhan ke sorga. Wah. Saya mau katakan saya tidak menyangkal mereka yang dibawa ke sorga karena itu kesaksian mereka luar biasa. Kalau boleh juga begini. Ya saya tahu sih di sorga begini, kenapa? Karena Alkitab katakan seperti itu. Ada jalan dari emas, berlian, segini. Tapi kan maksudnya setelah itu semua, buat kita ini apa? Relevansinya dalam kehidupan kita, penerapannya dalam kehidupan kita, apa yang bisa kita bawa, apa yang bisa kita dapatkan setelah kita mendengar kesaksian itu. Apakah kehidupan kita berubah? Apakah karakter kita berubah? Apakah kita yang dulu suka marah jadi lebih sabar? Apakah kita jadi lebih murah hati, lebih baik sama orang? Nah, kerajaan Allah itu kan berhubungan tentang kuasa Tuhan. Ada satu ayat, kerajaan Allah itu tentang kuasa. Jadi intinya apa? Bahwa ketika kita menjadi bagian dari kerajaan Allah, seharusnya ada kuasa Tuhan yang bekerja, yang membawa perubahan dalam kehidupan kita. Engkau mungkin dulu sedih, sekarang kau penuh dengan sukacita. Engkau dulu gampang sakit hati, gampang kecewa sama orang, ngedengar tuh, lu digosipin tuh. Oh dulu kan langsung sensitif gitu, oh ya bilang apa dia? Ayo dong, gitu. Oh pengen tahu gitu. Kalau buat saya sekarang jujur loh, saya sempat dibilang pastor viral loh. Diomongin orang, apa yang pastor tulis di Facebook. Oh ya, saya bilang, well ya, orang mau ngomong apa kan saya gak bisa tahan ya. Saya tanya, semuanya taruh di Facebook, ngomongin apa tentang saya, oh biar Tuhan balas semuanya, kan gak bisa begitu gitu. Ayo udah biarin aja orang mau ngomong apa. Yang penting buat saya, ya saya tahulah, yang penting saya melakukan yang benar, saya tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan yang tidak baik, tidak melakukan yang tidak adil. Ya biar Tuhan kalau yang saya melakukan salah, Tuhan tegur saya Tuhan. Terbuka aja kayak Daud, selidiki aku. Kalau Tuhan saya salah, tegur aku Tuhan, ajar aku lebih lagi, supaya aku bisa menjadi lebih baik. Nah kan seperti itu. Jadi ini yang Yesus maksudkan tentang kerajaan Allah. Beberapa waktu lalu saya sampaikan ada istilahnya kalau saya mau rangkum juga, istilahnya kerajaan Allah itu juga berkaitan dengan 3 isu. The issue of identity, the issue of capacity, and the issue of capability. Tentang Musa yang diutus Tuhan. Oh Musa ragu-ragu tentang identitasnya, siapa diri dia ya? Wah kalau kita tahu siapa diri kita adalah anak Tuhan, kau akan punya hidup yang berbeda. Engkau tahu bahwa engkau diperlengkapi Tuhan. The issue of ketemu Raja Mesir yang luar biasa. Hei, Tuhan utus Musa, orang yang mungkin biasa-biasa. Dan saudara, Tuhan utus kita. Tuhan utus saya, yang dulu orang gagap. Tuhan bisa apa saya setelah ketemu, bahkan ngomong bahasa Inggris, ngomong depan orang, khotbah di depan. Aduh baca ayat Alkitab aja di persekutuan di Kersel udah keringet dingin. Bisa apa ya? Nah, kalau kita mengerti tentang kerajaan, mengurusi hal-hal yang gak penting. Saudara, ada yang saya mau katakan, ada banyak hal yang tidak penting yang kau sebenarnya tidak perlu urus dalam kehidupanmu saat ini. Yang bikin kau pusing sendiri, bikin repot sendiri, sebenarnya udah shake it off aja. Yang tidak bisa engkau lakukan, ya bukan menjadi bagian. Jangan kesinggung dengan omongan orang. Enggak. Yang penting Tuhan tegur saya gitu. Ya kalau memang kita salah, ya tentu dengan rendah hati kita berubah. Tapi ya kalau kita hidup berdasarkan perkataan orang, berdasarkan apa yang orang lakukan, wah repot juga, nggak ada habis-habisnya kita ngurusin orang, betul nggak? Yang penting kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, engkau mengerti dalam hal ini yaitu kerajaan Allah, engkau akan menjadi pribadi yang berbahaya bagi kerajaan iblis, engkau akan maksimal dan berdampak bagi kerajaan Allah. Sekali lagi, untuk itu Tuhan selama 40 hari menyatakan dirinya kepada berbagai macam orang berbeda-beda. Dan apa yang Tuhan lakukan? Berulang-ulang Tuhan mengajarkan tentang kerajaan Allah. Betapa penting. Dan ini yang memang kita pelajari sepanjang kehidupan kita. Kenapa kita bergereja? Kita belajar tentang Tuhan, tentang identitas kita, tentang Roh Kudus kita, tentang Bapa kita. Allah pencipta, Allah yang meridim kita, yang menebus kita, dan Allah yang menyertai kita dalam peran Roh Kudusnya yang kita miliki pada saat ini. So, saya mau tutup dengan seperti ini. Ini hari ini dan beberapa minggu ke depan kita akan terus ya belajar, kita lebih dalam lagi mengenal Tuhan dan kerajaannya yang
membawa kita sampai pencurahan Roh Kudus dan terus kita akan belajar lagi tentang Tuhan kita. Kenapa? Karena seperti yang menjadi tema kita tahun ini, yaitu orang yang mengenal Allahnya, itu akan menjadi umat yang kuat dan dia akan bertindak. The people who know their God will stand firm and take action. So, rangkuman dari 3 hal yang kita perlukan, yang perlu kita ketahui dalam kita mengemban pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya mau katakan saudara, engkau adalah pribadi yang diutus Tuhan. Yang kedua, engkau memiliki Tuhan yang hidup. Tuhanmu adalah Tuhan yang hidup. Ada kuasa di dalam Tuhan yang hidup. Yang ketiga, engkau kenal, engkau memiliki pengertian yang benar akan kerajaan Allah. So, saya mau tutup dengan statement terakhir ini, last slide I think. He finished his work on earth at the cross, but he is not finished yet. His work continues through everyone of us. Yesus menyelesaikan pekerjaannya di muka bumi lewat kematiannya di kayu salib. Tetapi pekerjaan Tuhan itu belum selesai. Pekerjaan Tuhan terus berlanjut. Lewat siapa? Lewat setiap kita. Anak-anak Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan yang diberikan kepercayaan lewat Roh Kudusnya untuk mengemban amanat agung daripada Tuhan dan menggenapi rencana Tuhan. Sampai setiap orang, setiap lutut bertelut, setiap mulut boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa, biar Roh Kudus boleh bekerja dan setiap benih firman Tuhan yang sudah disampaikan, itu boleh tertanam di dalam hati setiap jemaat Tuhan. Dan jemaat Tuhan boleh bertumbuh menjadi jemaat yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Jadi jemaat yang kuat, jadi jemaat yang boleh mengerti betul dan dekat dengan Tuhan. Sehingga kami tidak perlu menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Kami tidak lagi dipermainkan oleh iblis Tuhan. Kami tidak dipermainkan oleh pengajaran-pengajaran yang palsu. Kami tidak lagi menghabiskan energi kami, mungkin uang kami terhadap hal-hal yang tidak perlu sebenarnya, yang menjadi hal yang iblis taruh dalam kehidupan kami. Tetapi kami boleh fokus kepada apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Hamba-Mu berdoa jemaat Tuhan di tempat ini boleh menerima apa yang menjadi isi hati Tuhan. Hamba-Mu berdoa setiap jemaat Tuhan boleh berjalan di dalam panggilan mereka. Gereja Tuhan boleh menggenapi apa yang setiap hari setiap saat. Saat kami boleh terus dekat dengan Engkau Tuhan. Kami boleh lebih dalam lagi mengerti akan kerajaan Tuhan sesungguhnya, yang mana kami boleh menjadi bagian di dalamnya. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa dimeteraikan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari jemaat sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan kita. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty